Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia dengan NIM H0523305. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampurkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajarkan dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 3 jenis kelas rangkap dalam rangka pembelajaran. Model pertama, combined grades, atau juga dikatakan sebagai combined grades, di mana dalam satu kelas terdapat lebih dari satu tingkatan anak kelas. Membagi kelas menjadi beberapa bagian sesuai dengan tuntutan kurikulum untuk beberapa tingkatan atau hanya 2 tingkatan. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kemampuan siswa dan pemahaman lingkungan, juga meningkatkan sikap dan pengalaman dalam kelompok-kelompok umur yang berbeda. Model yang kedua ada continuous progress. Model ini berupa kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses pembelajaran mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Dalam model ini, setiap anak berkesempatan untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap tingkat kelas sesuai dengan lama sekolah. Tujuannya adalah setiap anak berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari berbeda umur dan berbeda sikap dan kemampuan ketika belajar bersama. Yang terakhir, model ketiga, mixed age atau multi-age grouping, di mana proses pembelajaran dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berintegrasi dan kerjasama dari beragam umur. Dalam model ini, grup dibuat secara fleksibel atau proses regrouping anak dibuat dalam kelompok umur, jenis kelamin, kemampuan. Mungkin menjadi satu guru mengajar untuk lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Ada 4 kajian dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asap quantity atau jumlah, dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar atau kuantiti. Bersama dengan itu, kita pun mampu memberi pelayanan yang lebih merata dan adil atau quality, sehingga ke daerah pelosok atau kantong-kantong pemukiman yang tersebar. Yang kedua, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruangan atau beberapa ruangan kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Yang ketiga, pedagogis. Sejak lama dan hingga saat ini, pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan dan tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang efektif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Dan yang terakhir ada keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka. Pengunjungan SD yang jauh selain dapat meningkatkan pengulangan kelas dan putus sekolah, mungkin saja mengundang kecelakaan. Misalnya perahu terbalik, diterkam, disengat, dibalik atau digigit binatang buas, atau tergelincir ke jurang pada waktu mereka pergi atau pulang sekolah. Setiap saat dapat terjadi.
Selanjutnya ada 4 prinsip yang mendasari PKR. Yang pertama, kesempatan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih dari waktu yang sama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan atau serempak. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Selama berlangsung PKR, semua murid harus secara aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum maupun yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang bersifat jangka seperti kemampuan berpikir kritis, mandiri, tanggung jawab, dan bekerja sama. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik menghadapi 2 kelas atau lebih dari saat yang sama, kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka. Yang terakhir, dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Dalam pembelajaran, sumber dapat berupa peralatan atau sarana, nara atau orang dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber termasuk harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang-barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru PKR sehingga ketiga prinsip terdahulu dapat dipenuhi. Jadi kesimpulannya, perangkap kelas masih banyak dijumpai di Indonesia, khususnya akibat kekurangan guru. Akan tetapi, perangkap kelas bukanlah nasib negara-negara yang sedang berkembang. Pembelajaran kelas rangkap atau PKR dianggap lumrah-lumrah saja. Bahkan mereka melihat banyak unsur positif di dalamnya. Ada sejumlah alasan selain kekurangan guru mengapa PKR terjadi. Alasan tersebut antara lain karena faktor geografis, demografis, dan terbatasnya ruang kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.